Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathul Hikam, saya dari kelas manajemen D dengan NPM 5200212134. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama adalah berikan penjelasan singkat tentang perbedaan antara etika dan etiket. Perbedaan antara etika dan etiket adalah etika bersifat mutlak dan berasal dari hati nurani. Orang dengan etika yang baik akan selalu memiliki niat yang baik dalam berperilaku. Untuk etiket merupakan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia dan bersifat relatif. Etiket adalah cara Anda berhubungan dengan orang di sekitar Anda. Berbeda dengan etika yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Etiket adalah bagaimana cara kita bersikap sopan di hadapan orang dan bagaimana cara kita menjaga perilaku terhadap orang di sekitar kita. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan dan jelaskan aliran etika maupun karakteristiknya. Aliran etika, yang pertama adalah ada hedonisme. Aliran hedonisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung kenikmatan bagi manusia. Menurut aliran ini, yang dipandang sebagai perbuatan baik adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kenikmatan. Aliran hedonisme terbagi menjadi dua cabang, yaitu hedonisme egoistik dan hedonisme universalistik. Untuk yang kedua adalah utilitarisme. Aliran utilitarisme menilai baik dan buruknya sesuatu perbuatan berdasarkan besar kecilnya manfaat bagi kehidupan manusia. Yang baik adalah yang berguna. Untuk yang ketiga adalah deontologi. Aliran ini mengukur semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Sistem ini tidak menyoroti tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan kita, melainkan semata-mata wajib tidak perbuatan dan keputusan kita. Yang keempat adalah naturalisme. Aliran yang menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapat sesuai dengan kodrat kejadian manusia itu sendiri. Perbuatan yang baik menurut aliran ini adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kodrat manusia. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang nomor 3 adalah, apa saja urgensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia? Yang pertama adalah meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, sama halnya dengan menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Untuk yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan nomor 4 adalah sebutkan tantangan etika Pancasila kontemporer. Untuk yang pertama adalah melunturnya rasa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa. Yang kedua, maraknya westernisasi pemuda Indonesia yang kurang mengamalkan nilai Pancasila. Untuk yang ketiga adalah berkembangnya teknologi yang membuat sulit untuk mendekatkan dan menyatukan anak bangsa, yang kemudian menghilangkan ciri khas bangsa Indonesia, ya seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan lain-lain. Untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang nomor 5 adalah bagaimana solusi atas berbagai tantangan etika Pancasila. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah selalu mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Selain itu, mencintai produk-produk lokal dan budaya lokal juga akan menghambat adanya westernisasi. Dan yang paling penting adalah
selektif dalam menggunakan media sosial, karena media sosial lah yang akan sangat berpengaruh dan yang akan sangat mudah menimbulkan perpecahan antar bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.